Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Bapak Dosen Mitra Bapak Asril Ismail SPD MPD, yang telah memberikan tugas yaitu membuat makalah tentang problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Gita dengan NIM 2307602008, Kaprodi 4 Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan PowerPoint dari makalah saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Peserta Didik. Yang pertama yaitu pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumus masalah, dan C. Tujuan. Poin pertama yaitu latar belakang. Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Bahasa digunakan untuk dapat bertahan hidup dengan mengungkap ide dan gagasan yang ada di benak seseorang. Bahasa yang digunakan pun harus dapat dimengerti dan diterima oleh pihak lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, bahasa menjadi hal yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh setiap individu. Poin kedua yaitu rumus masalah. 1. Bagaimana problematika dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada peserta didik. 2. Bagaimana cara mengatasi problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Poin ketiga yaitu tujuan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan. A. Problematika dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada peserta didik. B. Cara mengatasi problematika dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada peserta didik. Poin pertama yaitu problematika dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada peserta didik, yaitu bahwa pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menjadi salah satu pembelajaran penting yang dikuasai oleh peserta didik. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman tersebut. Namun pada pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk menguasai bahasa dan sastra secara mendalam, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan sastra pun justru dianggap sulit oleh peserta didik. Karena keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor siswa pembelajaran bahasa Indonesia menjadi problematika bagi siswa atau peserta didik. Beberapa problematika yang relatif terjadi pada siswa yang sedang mempelajari bahasa Indonesia dikategorikan ke dalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Poin kedua yaitu cara mengatasi problematika dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada peserta didik. Melihat problematika dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada peserta didik, sehingga perlu adanya evaluasi kembali untuk pembelajaran bahasa Indonesia tersebut, yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. 2. Mengarahkan peserta didik memilih waktu belajar yang tepat. 3. Mengajak orang tua peserta didik berkomunikasi dan kerjasama. 4. Memeriksa secara berkala buku catatan. 5. Menambah waktu belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Pembelajaran bahasa Indonesia di peserta didik akan menjadi sangat efektif, bermakna, dan berhasil mencapai tujuan jika guru mempertimbangkan berbagai faktor yang ada pada siswanya seperti motivasi, tipe belajar, lingkungan belajar yang disenangi, kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik.